Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita sehat dan tetap semangat. Masih kita belajar tentang matriks. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas determinan dan adjoint sebuah matriks berordo 2 dan berordo 3. Pada pembahasan ini kita akan melanjutkan dengan membahas inverse matriks berordo 2 dan berordo 3. Nah, seperti apa itu inverse? Kita lihat ini ada matriks, diketahui matriks A, elemen-elemennya adalah A, B, C, D. Inverse matriks A bisa dituliskan menjadi A inverse seperdeterminan A kali adjoint, ya. Determinan A itu ini di sebelah sini bisa kita lihat AD dikurang BC, ini adalah adjoint. Ya, adjoint ini kita juga sudah bahas, di mana posisi D dan posisi A ini bertukar ya. Nah, kemudian nilai B itu dikalikan dengan minus menjadi minus B. Kemudian C juga dikalikan dengan minus. Ini adalah adjoint. Maka ini adalah rumus inverse matriks baik berordo 2 maupun berordo 3. Nah, dengan catatan bahwa determinan A itu tidak boleh 0. Determinan A tidak boleh 0. Mungkin ada yang bertanya kenapa kalau dia 0? Kapan determinannya 0? Maka matriks itu tidak mempunyai inverse. Jadi kesimpulannya matriks tidak mempunyai inverse. Baik, kita lihat contoh soal pertama. Tentukan inverse dan matriks berikut. Ini matriks A berordo 2x2 dan B 2x2. Kita lihat ya. Kita lihat rumusnya adalah A inverse. Itu adalah seperdet. Langsung ya. Seperdeterminan berarti 3 dikali min 2. Sini adalah min 6. Kurang 4 kali 0 ya. 4 kali 0, ingat rumusnya 0. Nah, ini saya tuliskan ya. Saya langsung masuk pada adjointnya ya. Ini min 2 di sini. Ya, bertukar ya. Sini dikalikan dengan nanti berarti minus 4. Sini ada 3. Sini ada 0. Nah, ini sudah adjoint. Nah, sisa kita lihat ini menjadi min 1/6 ya. Nah, saya tulis ulang ya. Min 2. Sini min 4. Sini 0 dan di sini 3. Nah, ini terjadi perkalian skalar. Perkalian skalar juga kita sudah belajar di operasi pada matriks. Nah, kita kalikan masuk ini semua elemen-elemennya kita kalikan dengan min 1/6. Min 2 dikali min 1/6 itu langsung sederhanakan ya. Masing-masing dibagi 2 berarti positif 1/3. Min 4 dibagi min 6 ya, berarti 4/6 berarti masing-masing dibagi 2 berarti 2/3. Sekira jelas ini, atau bisa juga dijadikan bilangan desimal. 0 ya, tetap 0 sini. 3 dibagi min 6 berarti min ya, minus 1/2. Nah, ini ada matriks A, inverse matriks A ordo 2x2 ini adalah elemen-elemennya ya. Baik, kita lihat matriks B-nya ya. B inverse matriks B. Nah, kita lihat pertama kita lihat ya, determinannya ya, min 5 dikali min 4 itu adalah positif 20. Kurang rumusnya ini tadi 10 dikali 2 berarti 20. Nah, kalau saya tuliskan kembali ini adalah adjointnya. Sini bertukar ya, min 4. Sini min 10. Nah, min 10 ini. Di sini ada min 2 ya. Kemudian di sini ada min 5. Ini adjoint. Nah, ternyata ya, kita lihat B aksen. Ya. B inverse ya. Ternyata determinannya sama dengan 0. Nah, maka determinannya 0, maka kesimpulannya di awal tadi, maka matriks B ini tidak mempunyai inverse. Ya. Kenapa? Karena determinalnya sama dengan 0. Ya, itu kesimpulannya berarti matriks B tidak memiliki inverse. Saya kira cukup ya contoh pertama. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua, berordo 3x3. Baik, kita lihat soal yang kedua. Kita masuk inverse ya. Tentukan inverse matriks A
ini ada matris A berordo 3 kali 3. Ingat rumusnya adalah A inverse seperdeterminan A kali adjoin. Determinan dan adjoin itu kita sudah bahas di video sebelumnya. Baik, kita lihat ini ada determinan A, kita gunakan metode Sarus. Min 3 dikali 2 ya, langsung ya. Itu sama min 3 kali 2 kali 0 berarti sama dengan 0. Oke. 1 dikali min 4 dikali 4 berarti ini adalah min 16, maka kita kurung minus 16. Oke. Ditambah ya. 2 dikali 0 kali min 2 berarti hasilnya adalah 0. Nah, ingat rumus kurang. 2 dikali 2 dikali 4 berarti 16. 16. Oke, kurang. Min 3 dikali min 4 itu adalah positif 12. Dikali min 2 berarti minus 24. Nah, karena ada dua tanda yang sama maka kita kurung salah satunya. Maka ini adalah 24. Oke, kurang. 1 dikali 0 kali 0 berarti 0. Nah, sekarang kita cari hasilnya. Berapakah determinan A-nya? Minus 16. Di sini saya minus 16. Oke. Ini minus kurang 16. Ini jadi positif ya. 24. Oke. Kurang 0 sama dengan 24. Hasilnya adalah ini minus 32. Ditambah 24. Maka pasti hasilnya minus. Hasilnya adalah minus 8. Oke. Ini adalah determinan A dari berordo 3 ke 3. Baik, kita lanjut ya. Kita lagi mencari adjoin dari inverse ya. Sebelum kita masuk inverse, maka kita cari adjoin. Baik, kita lanjut pada mencari adjoin A ya. Adjoin A. Kita sudah belajar di video sebelumnya. Mencari adjoin itu adalah rumusnya adalah cofactor transpose. Nah, ini ada di dalam kurung ini ada cofactor-faktornya. Ini saya sudah jadikan cofactor transpose. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya gimana untuk menemukan angka-angka ini. Baik, kita jelaskan ya. Kita sama-sama belajar. Nah, sekarang dilihat ini ada matris ya. Di atas matris A. Kita lihat baris pertama, kolom pertama itu kita hilangkan. Nah, ini hasilnya 2 min 4 min 2 0. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ini ada tanda di luar, ada positif, ada negatif. Ada positif, ini adalah tanda ya. Tanda ini bukan berarti ditambah dan dikurang. Nah, ini itu adalah rumus pada adjoin ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang kedua, yang dihilangkan lagi masih baris pertama, kolom kedua. Nah, ini kita langsung ke bawah ya. Kita jadikan baris menjadi kolom. Ini sudah ditranspos. Nah, ini hasilnya ya, yang tidak tertutupi. Nah, ini 0, min 4, 4, 0. Nah, berikutnya ya dengan cara yang sama kita akan menemukan baris pertama masih kolom ketiga lagi ya. Ini hasilnya. Oke, sudah ya. Sekarang kita lihat lagi berikutnya yang dihilangkan lagi adalah baris kedua kolom pertama. Nah, ini hasilnya ini 1, 2, min 2, 0. Nah, bisa diperhatikan. Lanjut lagi ya. Masih baris kedua, kita hilangkan kolom kedua. Nah, ini 3, 2, 4, 0. Itu di atas yang tidak tertutupi. Berikutnya lagi. Nah, masih baris kedua, kolom ketiga. Berarti min 3, 1, 4, min 2. Oke. Berikutnya, dengan cara yang sama kita akan menemukan lagi. Kita pindah ke baris ketiga, kolom pertama. Ini hasilnya. 1, 2, 2, min 4 yang tidak tertutupi. Berikutnya yang kita hilangkan baris ketiga kolom kedua ini. Berarti yang tidak tertutupi itu yang akan dicari determinannya nantinya. Min 3, 2, 0, min 4. Terakhir baris ketiga kolom ketiga. Nah, min 3, 1, 0, 2. Nah, ini adalah cofactor transposnya. Sekarang kita akan mencari masing-masing kita mencari determinannya berordo 2 ke 2. Sekarang diperhatikan di bawah. 2 dikali 0, ini ada hasilnya 0. Kurang rumusnya ya. Min 4 dikali min 2, itu adalah
positif 8 berarti kurang 8. Hasilnya di bawah ini. Oke, bisa diperhatikan. 0 kali 0 berarti 0. Rumusnya kurang. Minus 4 dikali 4 minus 16. Berarti ketemu minus jadi positif 16. Di luarnya ada minus. Berarti minus 16. Oke, jelas. Nah, sekarang yang ketiga ini. 0 kali min 2 berarti 0. 0 kurang 2 kali 4 berarti min 8. Nah, ini tidak ada perubahan karena di luarnya positif. Sekarang kita lihat lagi kolom kedua ke bawah ini. 1 kali 0 berarti 0. 0 ya ini. Kurang. 2 dikali min 2 adalah min 4. Berarti jadi positif. Ketemu minus jadi minus 4 lagi. Minus 3 kali 0 berarti 0. Kurang. 2 dikali 4. 8. Berarti 0 kurang 8 tetap minus 8. Berikutnya minus 3 kali min 2 berarti positif 6. Kurang ya. 1 dikali 4 berarti 4. 6 dikurang 4, 2. Ketemu minus jadi minus 2. Sekira mudah ini. Yang terakhir kolom ketiga. 1 dikali min 4. Ini ya. Min 4 kurang 2 dikali 2 adalah 4. Berarti minus 4 dikurang 4 adalah minus 8. Jadi mohon diperhatikan. Minus 3 dikali minus 4. Berarti positif 12. Ini di bawah. Dikurang, rumusnya 2 dikali 0 adalah 0, berarti minus 12. Ini sangat mudah ya. Minus 3 dikali 2, minus 6 ini. 1 dikali 0 adalah 0, berarti minus 6 kurang 0 adalah minus 6. Nah, ini sudah kita temukan adjoint matris berordo 3 kali 3. Sekarang, untuk inversnya adalah A inverse ya, kita tinggal memasukkan nilainya. Nah, ini ada perkalian skalar. Tadi determinannya kita sudah dapat di awal min 8. Berarti 1 min 8. Kalikan masuk semua elemen-elemen dalamnya. Min 8 dibagi min 8. Itu berarti positif 1 ya di sini ya. Oke. Minus 4 dibagi dengan minus 8. Berarti 0,5 atau 1/2. Saya tuliskan 1/2 ya. 1/2 atau 0,5. Oke. Sekarang ini lagi min 8 dibagi minus 8 ini adalah positif 1 ya. Oke. Sudah ya. Sekarang minus 16 dibagi minus 8 berarti positif 2. Minus 8 dibagi minus 8. Perhatikan ini berarti 1. Oke, jelas. Minus 12 dibagi minus 8 berarti 12/8. Masing-masing dibagi dengan 4. Berarti 3/2 ya. 3/2. Ini tulisan saya kurang bagus. 3/2. Atau 1,5. Terakhir. Minus 8 dibagi minus 8 adalah 1. Oke. Minus 2 dibagi minus 8 berarti 1/4. Atau 0,25. Dan terakhir. Minus 6 dibagi minus 8 berarti masing-masing dibagi dengan 2 berarti 3/4. 3/4. Oke. Saya kira itu ya. Ini adalah inverse matris berordo 3 kali 3. Hasilnya adalah ini 1/2, 1/2, 3/2, 1/4, 3/4. Saya kira itu ya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti tentang adjoint atau inverse matris ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi amal jariah. Dan jangan lupa ya, like dan subscribe videonya. Dan video ini bisa juga dibagikan kepada teman-temannya sebagai bahan ajar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.